Selamat siang anak-anak semuanya. Di video pembelajaran tematik kali ini, Miss Chandra kali ini akan membahas mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi pola lantai dalam sebuah karya tari. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya pada peta pikiran. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai ke pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan pada gambar ya. Pada gambar tersebut terlihat beberapa orang anak sedang melakukan permainan tradisional ya. Nama permainan tersebut adalah rangku alu. Rangku alu ini adalah salah satu permainan tradisional yang harus dilestarikan ya. Lalu, apakah hubungan permainan tradisional dengan makna proklamasi kemerdekaan? Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Semua budaya yang ada di Indonesia sangat beragam dan menarik. Salah satunya yang perlu kalian lestarikan adalah permainan tradisional ya. Melakukan permainan tradisional berarti kita sudah melakukan kegiatan yang mencerminkan makna proklamasi kemerdekaan. Dengan melakukan permainan tradisional, kita dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Selain contoh permainan tradisional, dapatkah kalian memberikan satu buah contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan makna proklamasi kemerdekaan? Silakan kalian tulis di buku latihan kalian ya, satu contohnya. Selain permainan tradisional, Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah tarian tradisional. Nah, seperti pada gambar, ada yang tahu nama tarian pada gambar? Iya, tepat sekali, namanya tari gambyong. Pernahkah kalian melihat pertunjukan tari gambyong? Nah, tari gambyong ini menggunakan pola lantai. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai horizontal, segitiga, dan segi 4. Nah, Miss akan menjelaskan lebih lanjut tentang pola lantai. Pola lantai pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2. Ada garis lurus dan garis lengkung ya. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah ya. Nah, pada gambar kalian bisa perhatikan di sana ya garis-garisnya. Ada garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung ya. Pola lantai harus disesuaikan dengan jumlah penari. Semakin banyak jumlah penari, maka makin banyak pula kemungkinan untuk dibentuknya berbagai pola lantai. Akan lebih menarik jika dalam satu ragam gerak terdapat 2 bentuk pola lantai. Selain itu, pola lantai juga harus disesuaikan dengan ruangan dan gerakan tari. Nah, Miss berikan di sana ada gambar ya. Perhatikan gambar di sana. Di sana ada beberapa jenis pola lantai. Ada pola lantai diagonal, segi 5, garis lurus ke depan, membentuk pola lantai zigzag, lingkaran, dan diagonal yang terakhir ya. Kalian perhatikan di sana gambarnya ya, bagaimana bentuk-bentuk pola lantainya. Diperhatikan dan dicermati ya. Anak, Miss akan lanjutkan tentang menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya pada peta pikiran ya. Nah, kebetulan di sana Miss punya sebuah teks bacaan penyusunan naskah proklamasi. Miss akan jelaskan sedikit apa yang ada dalam teks ya. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta sampai di Jakarta. Mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda merupakan seorang laksamana Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Nah, pada tanggal 16 Agustus pada pukul 24 WIB, naskah proklamasi mulai disusun
Ya, beberapa orang mengusulkan susunan isi naskah, termasuk Bung Karno. Nah, setelah dilakukannya perubahan dan perbaikan, naskah tersebut disetujui dan akhirnya diketik oleh Sayuti Malik. Nah, pada tanggal 17 Agustus dini hari pada pukul 5 WIB ya, dibahas pula tempat dan waktu pelaksanaan proklamasi. Atas usul Bung Karno, proklamasi akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pelaksanaannya pada pukul 10 WIB. Ya, saran tersebut diterima dan disetujui bersama ya. Nah, sekilas tentang isi dari teks tersebut ya. Nah, setelah kalian mengetahui isi teks tersebut, kalian dapat menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya. Ya, kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalkan memberikan satu contoh misalnya dengan kata tanya siapa. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Jawabannya Sayuti Malik ya. Nah, kalian di sana bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang lain ya, sehingga informasi pentingnya dapat ditemukan pada teks tersebut ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran dengan baik ya. Untuk tugas nanti Miss akan kirimkan lewat WA group ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Dadah.